saya melihat banyak partai ini rebutan sosok yang populer. Ya. Untuk apa ya? Untuk mendongkrak ya partainya salah satunya, termasuk banyak juga orang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan buat yang ada di mana saja, kita melanjutkan podcast kita. Ini podcast namanya Pansospol, Pak. Oke, Pansospol itu podcast obrolan sosial politik. Jadi ini tempatnya pansos, tapi pansos yang berkualitas. Oke, ya. Kemarin sudah edisi pertama, sudah Pak Dekan, Prof. Muslimin Mahmud. Siap. Nah, ini kebetulan Pak Sugeng Winarno. Ya. Kemarin baru nulis, ya, judulnya Caleg Idol kalau nggak salah ya. Iya. Ya, itu kita ngerasa ini kayaknya menarik untuk kita angkat. Jadi kita hari ini bakal podcast dengan Pak Sugeng Winarno. Pak Sugeng Winarno ini adalah dosen ilmu komunikasi, ya, FISIP MM. S2-nya di Curtin University, ngambil studi media dan informasi. Ya. Oke, ini sebelum saya mulai, saya ingin nanya dulu, ini kenapa, apa yang menjadi kegelisahan Pak Sugeng sehingga nulis soal topik ini? Ya, memang menulis ini saya rutinkan ya, itu. Kemudian kalau berkait dengan tema ini, karena memang sekarang kan lagi pendaftaran bacalek ya, bakal calon legislatif. Saya melihat konteks rekrutmen caleg ini dari pemilu ke pemilu masih serupa, masih senada, di mana saya melihat banyak partai ini rebutan sosok yang populer. Untuk apa ya? Untuk mendongkrak ya partainya salah satunya, termasuk banyak juga orang populer kemudian sekarang misalnya artis, pelawak atau penyanyi atau komedian yang kemudian sangat tertarik menjadi caleg karena dia merasa dia punya tiket, karena punya tiket untuk bisa terpilih. Itu yang akhirnya saya melihat kontestasi caleg ini tak ubahnya seperti halnya pemilihan idola. Idol ya. Idol. Jadi kan kita bisa lihat banyak acara-acara yang kemudian di televisi terutama yang merupakan kontestasi idola. Dan kontestasi idola ini kan penekanan utamanya kan pada popularitas. Jadi bukan esensi yang lebih dari itu, tapi pokoknya populer, itu yang lebih menonjol gitu. Oke, dan itu meresahkan bagi Bapak? Menurut saya itu tidak on the track menurut saya, karena popularitas tidak selalu berkait dengan kalau itu konteksnya caleg ini kan harus mewakili masyarakat, di mana ya tentu track record dari dia memperjuangkan masyarakat ini harus benar-benar terlihat ya, sehingga bukan sekedar populer sebenarnya. Oke, kalau menurut Bapak tidak on the track, berarti yang on the track harusnya seperti apa? Ini ada persoalan yang memang sangat rumit ya, bagi caleg maupun bagi parpol. Saya melihat begini, untuk bisa dipilih orang memang harus dikenal. Orang mengatakan tak kenal maka ta'aruf ya, harus ta'aruf dulu, harus kenalan. Lah sekarang ongkos kenalannya itu cukup mahal. Betul. Sekarang ongkos kenalannya kalau dalam konteks caleg ya kampanye. Kampanye itu butuh media, butuh iklan, baliho, spanduk dan macam-macam. Dan itu yang kalau orang yang berangkat jadi caleg ini tidak dari sosok yang terkenal, yang terjadi adalah merintis dan biayanya ini cukup mahal. Tinggi ya. Sementara bagi mereka yang sudah cukup dikenal masyarakat, ya dia tinggal karena sudah dikenal, ya sudah tinggal satu step saja dia sudah ini. Ini terjadi pada, kita bisa lihat ya, banyak sekali caleg-caleg yang berangkat dari artis ya, dari latar belakang artis, dan terbukti kan jadi mereka. Jadi ini yang ada juga yang nggak jadi, Pak. Ya ada sih memang, tetapi kalau dikomparasikan antara mereka yang populer dengan yang tidak, ini memang yang populer kecenderungan persentasenya lebih besar. Tapi saya kira ini banyak hal yang menarik di balik itu. Tapi sebelum itu saya ingin main quick question dulu dengan Bapak. Oke, saya kasih pilihan. Siap. Saya jawab cepat ya. Silakan pilih yang paling suka yang mana? Caleg artis atau caleg konglomerat? Artis. Oke. Popularitas atau elektabilitas? Elektabilitas. Oke. Penulis atau influencer?
Penulis. Penulis ya. Media sosial atau media massa? Media massa. Oh, aduh ini kelihatan sekali ya sebagai. Oke. Ya itu yang sebetulnya saya mau kritisi. Jadi Pak Sugeng ini kan meresahkan soal artis jadi caleg. Buat saya itu fenomena yang wajar. Ya. Tapi masalahnya Bapak lebih milih artis caleg daripada konglomerat. Begini, jadi artis memang tidak semua artis kemudian buruk ya. Iya. Itu saya tidak mengatakan bahwa yang populer itu jelek, tidak selalu begitu. Cuman begini, pada situasi tertentu di parpol ini kan sudah dibangun kader ya, kaderisasi. Oh, pengkaderan ya. Pengkaderan sudah berjalan. Mereka yang sudah merintis dari awal, tiba-tiba gara-gara kalah populer, mereka tergeser oleh mereka yang lebih populer. Ya, betul. Ini yang menurut saya menjadi tidak bagus. Sehingga saya melihat artis juga ketika dikasih kepercayaan dan memang mereka punya passion yang ini, itu sebenarnya tiket juga untuk karena dia populer, sudah dekat dengan masyarakat, bisa lebih komunikatif dengan masyarakat. Itu yang lebih utama menurut saya. Tetapi kalau bandingannya tadi konglomerat, konglomerat ini orang yang secara finansial sudah kaya ya, sudah kaya macam-macam. Ini saya agak kurang merasa ini pas gitu loh, karena sebenarnya di caleg ini kan memperjuangkan rakyat. Betul. Di situ tidak ada orientasi harusnya tentang misalnya keuntungan yang berlipat misalnya macam-macam itu. Tapi faktanya kan yang namanya politik kan butuh bohir kan, butuh. Jelas. Karena kan? kita tidak menutup kemungkinan ongkos politik di negeri ini mahal. Gede banget ya. Gede. Iya. Jadi lebih milih artis ya ketimbang konglomerat ya. Iya. Walaupun tetap menyebut artis itu tidak on the track ya. Berangkatnya ketika berangkatnya kemudian dia harus kemudian mengalahkan kader tadi itu dia karena mereka yang sudah proses dari bawah itu. Karena begini, kalau mereka instan itu saya tidak cukup yakin dalam tanda petik dia punya nasionalisme pada partai misalnya. Karena dia merasa prosesnya sangat instan, itu yang masih diragukan misalnya begitu. Apalagi mereka yang artis ini tiba-tiba nomor urut bagus. Betul. Ya? Yang pengkaderan dari bawah sudah ini terganjal gitu. Tersingkir ya. Tapi saya ingin tebak-tebakan aja dengan Pak Sugeng. Kira-kira partai mana yang caleg artisnya paling banyak dan yang paling sedikit? Kalau saya lihat ya fakta dari yang pemilu yang lalu maupun yang sekarang, saya kira partai dengan color brand biru paling banyak. Oh iya betul. Itu tempatnya artis tuh. Tempatnya artis ya. Tempatnya artis. Oke, paling sedikit. Tebak aja. Banyak sih partai yang tidak ada artinya. Atau partai besar yang di parlemen sekarang. Yang tidak artis ya, tapi besar partainya. Besar tapi dikit artisnya. Golkar termasuk oh iya, banyak. Betul sekali. Golkar di sini tercatat cuma 3. Sedangkan PAN tercatat 17, PDIP 14, Perindo 11, Gerindra 10. Ya, dan lain-lain. Golkar termasuk 3 partai besar dan itu kenapa kira-kira? Saya kira Golkar ini kan partai lama ya. Partai yang sudah cukup eksis yang kemudian menurut saya ya kaderisasinya kan sudah cukup. Itu mungkin saya tidak cukup punya data berkaitan dengan itu. Mungkin artis kalau untuk dapat tiket di Golkar juga nggak gampang ya karena. Betul, karena memang pengkaderannya sudah sangat matang. Mungkin tidak bermaksud saya mengatakan berarti yang partai banyak artis kemudian pengkaderannya jelek ya. Saya kira memang begini, ada faktor ada hitung-hitungan begitu ya. Hitung-hitungan. Kira-kira kalau si A masuk terlepas dari ini ya, dia kualitas ataupun ini, ketika dia sangat menguntungkan bagi partai karena misalnya faktor popularitas ini kan penting hubungannya dengan bagaimana tentu tingkat keterpilihan, elektabilitasnya berkorelasi itu. Juga bagaimana dia dekat dengan masyarakat. Itu yang sering berhubungan ya. Karena banyak juga caleg yang tidak dikenal. Saat kita memilih juga gambling, orang ibaratnya membeli kucing dalam karung ya, tidak tahu siapa yang dipilih tapi dia harus memilih gitu ya. Sehingga kemudian ya sudah jadi kayak tebak-tebak buah manggis itu, kalau kebetulan dapat yang manis ya alhamdulillah, kalau tidak ya sudah resiko. Karena itu kita nggak kenal ya. Betul. Kalau artis juga ada kemungkinan kita
pilih kucing dalam karung, walaupun kita kenal. Bisa jadi karena memang pekerjaan caleg itu bukan pekerjaan keartisannya sebenarnya, bukan pekerjaan keartisannya. Betul. Memang keartisannya mendongkrak karena konteks popularitasnya. Iya. Nah, saya kira itu nyambung dengan yang tadi question yang kedua, popularitas dan elektabilitas. Pak Sugeng kan pilih elektabilitas dan kalau kita lihat kan yang ditulisan Pak Sugeng itu kan caleg idol itu yang artis jadi caleg itu karena populer. Tapi kan populer belum tentu elektabel. Ya? Iya. Jadi gini, elektabilitas memang selama ini kalau untuk kasus caleg, tentu kan tadi itu saya katakan kenal dulu, tahu dulu. Karena kalau tidak kenal tentu tidak punya referensi untuk memilih. Lah kebanyakan artis-artis ini kan sudah cukup dikenal, sehingga dia mampu membuat masyarakat ini kemudian cenderung ke sana. Itu yang ada kaitannya dengan konteks artis dan elektabilitasnya. Tetapi sebenarnya elektabilitas itu tidak melulu dari faktor popularitas sebenarnya. Bisa jadi kemudian sosok-sosok tertentu yang memang dia muncul dengan konsistensinya misalnya, dengan karya-karya yang kemudian cukup bermanfaat bagi masyarakat dan macam-macam ada. Tetapi memang faktor popularitas ini yang sepertinya masih sangat dominan. Masih dominan. Ini kalau kita bicara popularitas itu, sekarang itu sebetulnya yang populer itu nggak cuma artis dalam konteks tradisional, tapi juga influencer. Betul. Jadi dan kayaknya nggak banyak disorot ya. Jadi influencer ini sebenarnya konsep influencer itu kan konsep public figure atau pemengaruh ya. Kalau dulu konsep orang yang berpengaruh itu sosoknya kan kayak kiai, ustadz seperti itu. Orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi massa. Sekarang saya kira konsep pemengaruh ini tidak lagi selalu ustadz atau kiai, tapi personal yang mempunyai subscriber banyak, memiliki follower banyak, jadilah dia menjadi pemengaruh. Saya kira banyak orang yang kemudian orang-orang biasa, kemudian karena dia punya subscriber yang banyak, apapun menjadi diperhitungkan dari sosok ini. Sehingga konsep influencer itu, pemengaruh itu bisa datang dari media sosial. Media sosial ini yang kemudian cukup, dan memang akses masyarakat pada media sosial memang cukup kuat, cukup banyak. Itulah yang menjadikan kayak yang disebut pemengaruh itu konsepnya sudah bergeser saat ini. Dan sepertinya ini katakanlah fokus kita kepada artis yang nyalek. Tapi kita perhatian nggak influencer itu yang nyalek. Nah, itu kan sekarang kan siapa tahu kalau misalnya dia sendiri tidak yang nyalek, tapi biasanya dia mengendorse. Bentuknya mengendorse. Jadi misalnya dia menunjukkan sikap atau dukungannya itu pada caleg tertentu, dan dia berusaha untuk apakah mengarahkan subscribernya atau followersnya untuk kemudian condong kepada sosok tertentu. Itu banyak terjadi. Jadi saling endorse biasanya bentuknya seperti itu. Jadi kemudian tadi Pak Sugeng milih penulis ketimbang influencer, tapi kayaknya penulis ini kalau untuk nyalek kayaknya susah Pak ya. Karena kita tahu walaupun punya ide minat baca kita memang agak turun gitu ya. Sekarang yang serius-serius berkaitan dengan tulisan yang orang sudah banyak meninggalkan tuh. Tapi yang justru muncul sekarang justru yang yang menghibur, yang viral, yang itu yang memang ini. Dan itu tidak semua orang bisa. Dan itu kan kalau diperhatikan kan sebetulnya sekarang banyak kan para calon-calon, entah bahkan capres kan, capres atau cawapres atau yang mau pingin jadi cawapres, mereka berusaha untuk tampil di sosmed, TikTok yang keren kan? Betul. Dan begitu. Memang kita tahu bahwa pengguna medsos di Indonesia ini sangat tinggi, penetrasinya juga sangat kuat, sehingga media ini memang cukup penting juga dilirik Sekarang media-media konvensional, media-media mainstream penetrasinya sudah kalah dengan media sosial. Sehingga saya bisa pastikan caleg-caleg ini berjuangnya tidak hanya di dunia nyata, tapi di dunia maya. Perangnya sekarang perang cyber. Di grup-grup WA juga perang cyber. Jadi mereka silaturahminya juga silaturahmi cyber. Sekarang balihonya juga sudah baliho, tidak lagi baliho yang
dipajang di perempatan-perempatan jalan itu sudah jadul, tapi akan lebih kuat sebenarnya berbentuk ya flyer-flyer yang kemudian sangat menarik, dan disitulah kemudian media sosial dikelola sebagai kekuatan media yang kemudian sesuai dengan tujuan apa yang dia kehendaki. Yang artinya bahwa dalam konteks ini artis punya keunggulan ya, karena mereka pasti lebih lihai dalam media sosial ya. Ya, karena itu tadi faktor karena artis punya massa yang banyak. Dengan massa atau pengikut yang banyak itu, asumsinya dia bisa mempengaruhi massanya. Sehingga kemudian dia satu step sudah menang dalam konteks ini dibandingkan dengan mereka yang berangkat dari nol yang belum banyak dikenal. Dia butuh waktu untuk ta'arufnya ini terlalu lama dan cost-nya juga mahal. Itu yang menjadikan ya artis lebih kemudian tertarik ini karena dia sudah punya tiket ya, kayak tiket untuk bisa terpilih. Nah, terus jadi menurut Pak Sugeng harusnya tuh siapa sih yang tampil supaya on the track? Harusnya siapa sih yang tampil di ini? Katakanlah gini, kita tahu bahwa sekarang itu siapapun yang tampil itu seringkali dikritik. Misalnya katakanlah, gampangannya lah tokoh NU, tokoh Muhammadiyah gitu misalnya, tampil di sana. Itu kan orang bagus, itu kan on the track, mereka punya masa jelas, mereka punya gagasan jelas, tapi seringkali juga dikritik sama kita. Nah itu gimana? Ya memang begini ya, politik ini kan di situ ada situasi kompetisi dimana kalau sudah kompetisi selalu kemudian tidak bisa kemudian diterima semua orang, pasti ada reason di situ. Ya kita kembali lagi, caleg ini esensinya siapa? Dia muncul untuk apa? Itu esensi menurut saya. Kalau kita sepakat bahwa caleg itu yang nanti akan memperjuangkan, di caleg kan ada dapil memperjuangkan sebuah komunitas masyarakat di kelompok tertentu, ya apa yang kemudian aspirasi di situ muncul dan diwakili, itu yang esensi. Artinya kalau esensinya begitu, popularitas kan tidak menjadi yang utama gitu loh. Justru visi misi, ide, gagasan yang berangkat dari dapil-dapil yang diwakilinya itu yang penting. Lah untuk bisa itu tentu kan nggak bisa instan. Sekarang kalau misalnya caleg yang harus mewakili daerah tertentu, sementara dia tidak berasal dari daerah itu, ya tentu pendalaman ininya kan berbeda dengan kira-kira masyarakat yang ada di tempat itu. Ini yang akhirnya jadi persoalan yang muncul persoalan yang muncul dan ditangkap itu tidak bisa benar-benar berangkat dari persoalan real di masyarakat. Ini yang akhirnya menjadi menurut saya agak kurang ideal. Tapi kan itu berulang terus ya. Saya kira itu sesuatu yang... Iya, saya lihat dari pemilu ke pemilu polanya sama. Polanya sama. Bahkan ada partai tertentu yang sampai kemudian harus menawari ke sosok tertentu. Jadi kalau boleh saya sebut, ya pencalekan ini ada unsur kayak caleg for sale gitu ya. Jadi siapa nih yang mau nih, ayo. Bahkan yang tentu yang punya modal besar macam, karena dalam konteks ini si sosok caleg juga nanti mendapat keuntungan, partai juga. Karena kan bagaimanapun kalau calegnya tajir-tajir, partainya juga nanti menjadi kekuatan ekonomi yang penting. Sementara faktor biaya politik di negeri ini kan juga sangat tinggi. Dan saya kira bisa jadi malah caleg yang pengusaha lebih banyak kayaknya yang bisa jadi yang fakta yang terjadi kan pengusaha, pemilik media itu menjadi hal yang kenapa demikian, karena ya kalau kita lihat sekarang kalau pemilik media tentu dia bisa main dengan medianya. Dan media adalah salah satu alat yang kemudian bisa kalau korelasinya ke politik ya bisa lebih leluasa kalau terjun di politik dengan memiliki media karena bisa digunakan medianya ya tentu untuk kepentingannya. Oke Pak, terkait dengan apa tadi artis yang nyalek tadi kan Bapak pilih, saya nanya media massa atau media sosial, pilihnya media massa. Tapi kayaknya sekarang kalau untuk nyalek itu kayaknya lebih kuat medsos nih Pak. Iya, kalau penetrasinya memang medsos sangat kuat. Tetapi medsos punya masalah karena kredibilitas informasi di medsos ini tidak sekuat di media massa mainstream. Sehingga ada faktor medsos ini masih belum mampu meyakinkan banyak orang bahwa semua informasi yang tersaji itu akurat.
Sehingga kalau orang benar-benar mencari kebenaran informasi, cross check atau larinya tetap ke media massa yang mainstream. Sehingga saya lebih memilih media massa karena proses penyajian informasinya tentu berbeda dengan medsos. Jadi media massa itu informasi yang dipublish sudah melalui tahap-tahap yang sudah beragam, tidak seperti di medsos. Sehingga media massa ini kalau bagi saya memang penjernih informasi. Di saat medsos yang informasinya overload, bahkan lebih cenderung banjir informasi, yang keliru dengan yang benar sudah bercampur sehingga kita sulit sekali memilahnya. Maka ya ini tugas media massa mainstream. Sehingga untuk urusan kredibilitas saya masih memilih media massa mainstream. Karena faktor kredibilitas informasinya. Karena bisa jadi kan dia viral di media sosial belum tentu viralnya bagus. Betul. Bisa jadi malah menjatuhkan namanya sendiri. Betul. Karena di medsos ini kan cenderung memang yang diperhitungkan yang viral, sementara yang viral itu belum tentu karena bagusnya. Iya, betul. Itu yang terjadi. Ya itulah yang tadi yang Pak Sugeng milih elektabilitas ketimbang popularitas ya. Populer kan belum tentu bagus. Bagus, ya. betul. Bisa jadi artis ini populer tapi nama dia jelek, akhirnya pada nggak milih juga kan. Betul. Oke Pak, terakhir dalam situasi kayak gini, keresahan Bapak soal caleg artis itu, terus gimana bagusnya ke depannya ini menurut Bapak sebagai akademisi dan ya pakar media dan informasi lah, memandang harusnya gimana? Ini memang situasi sulit ya. Situasi sulitnya itu karena begini, pencalekan ini kan durasi kampanyenya juga terbatas. Sementara misalnya kader-kader yang memang sangat bagus dari partai ini, kadang pertama dia tidak cukup waktu untuk menjadi populer seperti layaknya artis. Dia juga tidak cukup punya anggaran seperti layaknya para artis yang dengan gampang dia kemudian bisa menjadi muncul di media. Sehingga menurut saya memang begini, sekarang letak persoalan utamanya menurut saya di partai karena seleksinya di sana. Jadi menurut saya ini bagaimana partai ini punya caleg-caleg yang memang berangkat dari untuk kepentingan masyarakat, rakyat. Ini seleksinya soalnya di sana, justru tidak memilih caleg-caleg atau yang lebih menonjolkan popularitas yang dalam perjalanannya justru nggak mikirin rakyat. Ini yang ini. Termasuk juga rakyat sebagai pemilih ini juga selama ini memang dihadapkan pada pokoknya yang terkenal gitu ya. Kebanyakan cenderungnya dipilih. Ketika kita di bilik suara misalnya, ketika ketemu dengan gambar yang sedemikian banyak dan kita satu pun tidak ada yang kenal, akhirnya yang dipilih apa ya, mungkin yang ganteng, mungkin yang cantik, mungkin yang hanya faktor-faktor itu. Itu ya seperti yang saya katakan tadi, itu membeli kucing dalam karung. Itu yang terjadi sehingga hal-hal kayak begini ini menurut saya kalau bisa memang diminimalisir. Jadi caleg memang harus membangun track record yang bagus. Bagaimana track record sekarang sudah banyak media atau banyak cara untuk membangun track record kita dan bisa diketahui masyarakat. Jejak digital kita itu menjadi senjata kita saat ini. Itu saja diproduksi sebanyak mungkin dan masyarakat bisalah mencari dari rekam jejak tadi itu yang digunakan untuk ya bekal ketika melakukan dukungan atau proses ketika melakukan pemilihan caleg itu. Jadi supaya caleg itu nggak sekedar pansos ya. Betul. Tapi kalaupun pansos yang positif ya, seperti pansos kita ini ya. Podcast obrolan sosial politik. Saya kira itu ya, saya kira banyak sekali catatan ya yang disampaikan dan saya kira diskusi yang sangat menarik sekali. Ya kita berharap bahwa ruang politik ke depan ini bakal semakin bagus. Kalaupun para caleg artis itu nanti masuk, kalau bisa mereka benar-benar bisa untuk bertanggung jawab dan bisa menjalankan amanah mereka dengan bagus dan mewakili aspirasi dari masyarakat di dapil mereka. Ya, amin. Oke, sampai ketemu podcast berikutnya. Kita kembali lagi nanti di podcast Pansospol, podcast obrolan sosial politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.